Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi yang mengusung Anies Baswedan, yaitu Demokrat, PKS, dan Nasdem. Ini kelihatannya makin solid untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Walaupun di sana-sini serangan bertubi-tubi diarahkan ke partai-partai tersebut, baik Nasdem, Demokrat, dan PKS. Bahkan isunya teman akan ada reshuffle kabinet, di mana menteri-menteri dari partai Nasdem akan dicopot dari kabinetnya Presiden Jokowi. Tapi sampai hari ini isu itu terus menggelinding, namun realisasinya belum dilakukan reshuffle. Tetapi informasinya akan ada reshuffle mengganti dari menteri-menteri partai Nasdem. Tetapi teman-teman, walaupun digoyang sana-sini, saya melihatnya Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap konsisten mengusung Anies Baswedan di 2024. Bahkan teman-teman, hasil survei terakhir dari Litbang Kompas yang mengatakan bahwa elektabilitas partai Nasdem ini mengalami kenaikan setelah mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Sementara PKS dan Demokrat mengalami penurunan elektabilitasnya. Namun demikian teman-teman, PKS maupun Demokrat tidak masalah, tetap mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024 walaupun hasil survei menunjukkan rendah dari Litbang Kompas. Tetapi itu tidak masalah, tetap saja mengusung Anies menjadi calon presiden 2024. Apalagi hari ini Surya Paloh berkunjung ke kantor Partai Demokrat untuk mematangkan koalisi mengusung Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita. Kita ambil dari Detik News. Paloh dan AHY makan siang bareng sambil bahas koalisi pro Anies hari ini. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY di markas Demokrat. Kedatangan Surya Paloh itu disebut sebagai kunjungan balasan. Kunjungan balasan, kata Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan Selasa 21 Februari 2023. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Paloh dan AHY bertemu untuk mematangkan koalisi perubahan. Koalisi yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS itu mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ini sebagai kelanjutan proses pematangan koalisi perubahan yang sebelumnya ketiga partai ini telah bersepakat dan mendeklarasikan ke publik bahwa Anies Baswedan sebagai Capres yang diusung koalisi perubahan, kata Kamhar. Kamhar mengatakan pertemuan antar ketum parpol penting demi terbentuknya sekretariat bersama Sekber Koalisi Perubahan. Kamhar mengatakan para ketum dan ketiga parpol itu juga segera menaikkan nota kesepahaman pencapresan Anies. Sebagai kelanjutan di atas, pertemuan antar ketum menjadi penting dan mendesak untuk pembentukan sekretariat bersama, penandatanganan nota kesepahaman dukungan terhadap pencapresan Anies untuk pemenuhan presidensial threshold 20%, komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat akan perubahan dan perbaikan, tuturnya. Kamhar mengatakan urusan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Dia berharap Anies segera mengumumkan pendamping dirinya untuk maju dalam Pilpres mendatang. Terkait Capres, ketiga partai ini telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Kita berharap Mas Anies segera menentukan cawapresnya agar bisa segera deklarasi paripurna koalisi perubahan beserta Capres dan Capresnya, tuturnya. Pertemuan AHY dan Paloh direncanakan digelar Rabu 22 Februari 2023 siang. AHY dan Surya Paloh dijadwalkan bertemu di ruang biru DPP Demokrat. Keduanya juga dijadwalkan makan siang bersama. Nah itu sahabat Enjoy Channel, perkembangan terkini bahwa
Surya Paloh berkunjung ke Partai Demokrat sebagai kunjungan balasan karena sebelumnya AHY juga berkunjung ke Partai Nasdem. Jadi ini saling berkunjung dan ini cukup baik teman-teman. Kalau ketua umum parpol itu sering bertemu membahas tindak lanjut terkait pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Karena pencapresan Anies ini belum selesai karena belum mendapatkan cawapresnya yang ideal untuk menuju 2024. Kemarin pihak PKS menyodorkan kadernya dari PKS, Aher Ahmad Heriawan, tetapi Partai Demokrat mengusulkan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, supaya bisa mendampingi Anies Baswedan. Dan sampai hari ini Pak Anies juga belum menentukan sikap siapa yang akan mendampinginya. Namun demikian, ketika partai ini ternyata sudah bersepakat, urusan capres diserahkan kepada Anies Baswedan. Nah, saya pikir ini akan lebih mudah teman-teman. Pak Anies menentukan siapa capres yang tepat untuk maju di 2024. Yaitu daripada kedua partai ini saling mengusulkan teman-teman, lebih baik semua diserahkan kepada Anies Baswedan. Saya pikir ini lebih elegan supaya pencapresan Anies Baswedan ini lebih mantap untuk kedepannya. Jadi agar tidak terjadi perpecahan di tubuh koalisi, maka keputusan ini adalah sangat tepat menyerahkan semuanya kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapresnya di 2024. Karena bagaimanapun juga namanya cawapres ini harus bisa membantu dan harus ada chemistry dengan Pak Anies Baswedan selaku calon presidennya. Nah, kalau keduanya sudah terbangun chemistry yang baik, maka melangkah ke depan itu cukup mudah. Sementara itu teman-teman, kalau kita lihat partai-partai lain ini juga belum ada kesepakatan. Misalkan koalisi Gerindra sama PKB ini juga belum clear siapa yang akan diusung menjadi calon presidennya. Sementara kemarin pihak Prabowo sudah menyampaikan kesiapannya untuk maju di Pilpres 2024. Sementara itu PKB ini mendaulat Muhaimin Iskandar dan beberapa kiai juga supaya maju dalam gelaran Pilpres 2024. Nah, ini kan menjadi repot teman-teman. Sementara Prabowo ini menyatakan siap menjadi capres, kalau Muhaimin siap menjadi capres, berarti kan koalisi ini bisa pecah teman-teman. Jadi akan buyar kalau masing-masing ini menginginkan sebagai calon presiden. Padahal calon presiden itu harus ada kesepakatan koalisi. Kalau koalisi ini tidak bisa dibangun dengan baik, tidak mencontoh seperti koalisinya Nasdem, Demokrat, PKS, ya bisa pecah, bisa bubar. Apalagi Muhaimin Iskandar atau PKB ini dulu juga pernah berkoalisi dengan pemerintahnya Pak SBY. Nah, sementara pihak Partai Demokrat ini mengusung Anies. Nah, bisa mungkin teman-teman PKB ini juga akan merapat ke koalisi ini, Nasdem, Demokrat, PKS. Bisa mungkin terjadi kalau di antara Gerindra dan PKB, siapa yang diusung menjadi calon presidennya itu tidak jalan, karena masing-masing ini mengusulkan calon presiden semuanya, baik Muhaimin Iskandar maupun dari Prabowo Subianto. Jadi memang itu internal persoalan yang ada di partai masing-masing. Tetapi kalau semua itu cooling down, menurunkan egonya, ya mungkin koalisi akan berlanjut. Seperti contohnya adalah koalisi Nasdem, Demokrat, PKS ini solid teman-teman. Walaupun di sana sini digoyang habis-habisan, yang katanya seperti Nasdem nanti akan menjadi partai yang tidak masuk ke parlemen, Nasdem nanti akan terpuruk di 2024 dan sebagainya. Tetapi kita lihat komitmen dari Surya Paloh ini teguh pendirian teman-teman, tetap mengusung Anies Baswedan maju di 2024. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian Demokrat juga begitu, tetap konsisten mengusung Anies Baswedan. PKS juga begitu, tetap mengusung Anies di 2024. Nah, inilah koalisi yang saya pikir kuat untuk menuju 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.